Baik, kembali lagi bersama saya Nurusmati Aldufri. Kita di sini akan masuk di tutorial yang kedua. Di tutorial yang kedua ini kita akan membuat user interface. Di mana user interface ini sebelum kita membuat user interface ini kita membutuhkan yang namanya database yang sudah kita buat di tutorial 1. Selain database, kita juga membutuhkan server, bahasa pemrograman, dan kode editor. Di sini kode editor yang saya pakai ada Visual Studio Code. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Cara pertama sebelum kita membuat coding, kita harus membuat folder kerja. Guna folder kerja di sini untuk menyimpan data dari web kita. Kita ke sini ada exam, masuk ke htdocs, dan kita buat folder kerja dengan nama database kita. Setelah membuat folder kerja, kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Setelah masuk ke Visual Studio Code, selanjutnya kita akan membuka folder kerja kita yang sudah tadi kita buat. Caranya dengan mengklik File, Open Folder, lalu ke exam, htdocs, lalu pilih folder kerja kita yang tadi sudah kita buat dan select folder. Selanjutnya dalam file kerja kita, di dalamnya kita akan membuat indeks PHP. Gunanya untuk sebagai halaman atau tampilan utama dalam web kita. Caranya, kita new file, kita klik new file, pastikan tanda panahnya mengarah ke arah bawah, lalu tulis indeks index.php. Oke. Setelah itu, sekarang kita akan membuat isi dalam indeks PHP. Caranya, kita ke browser, lalu ke w3school. Sini kita pilih Bootstrap, lalu kita akan ambil basic template, klik, try it yourself, lalu kita copy. Lalu kita kembali ke Visual Studio Code dan kita Ctrl V.
Baik, setelah kita sudah mengcopy skripnya tadi di Waitress School, selanjutnya saya akan masuk ke halaman web kita dengan cara localhost garing nama database kita. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Setelah itu di My First Bootstrap ini saya akan menggantikannya dengan nama database saya. Caranya kita ke Visual Studio Code, lalu kita cari My First Bootstrap. Nah, di sini kita hapus saja. Lalu kita ganti dengan nama database kita. Lalu di sini juga kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu Ctrl S, kita kembali ke halaman website kita dan coba di refresh. Nah, di sini tampilannya sudah berubah menjadi nama database kita. Setelah itu kita ke some links. Di sini saya akan merubah some links menjadi menu pilihan. Caranya kita ke Visual Studio Code, lalu kita di sini kita akan menggantikan some links-nya dengan menu pilihan. Setelah itu kita akan menghapus ini, kita hapus saja. Lalu kita coba lihat di tampilan web kita. Coba refresh. Nah, di sini tampilannya sudah berubah seperti ini. Sekarang saya akan mengisi menu pilihan dengan mengambil script di Waitress School. Nah, di sini kita ambil yang collapse. Terus kita cari according, try it yourself. Terus kita copy dari sini sampai ke mas. Setelah itu kita ke Visual Studio Code, lalu kita Ctrl F. Nah, setelah kita sudah mengcopy skripnya, kita coba masuk ke halaman web, lalu kita refresh. Tampilannya sudah berubah. Sekarang kita akan mengganti isi dalam menu pilihan ini menjadi visi, misi, tujuan, dan lain-lain. Dengan cara kita akan mengubah isi dalam menu pilihan tadi. Di sini kita ubah menjadi visi. Lalu di sini kita ubah menjadi misi. Dan
Di sini yang ketiga kita ubah menjadi tujuan. Setelah itu kita ke halaman web kita dan kita coba refresh. Nah, setelah isi dari menu pilihannya sudah saya ganti, selanjutnya kita akan mengganti fitur-fitur ini sesuai dengan fitur-fitur kita. Caranya kita ke Visual Studio Code, lalu di sini kita ganti menjadi lalu di sini kita ganti beranda, dan di sini kita ganti jadi buku tamu. Lalu yang ini kita hapus saja. Dan sekarang kita akan masuk ke halaman web. Lalu kita coba refresh. Nah, di sini bisa dilihat fitur-fiturnya sudah berubah menjadi seni budaya alor, beranda, juga buku tamu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial 2 ini. Sampai jumpa lagi di tutorial kita yang ketiga.